Baca firman Tuhan dalam kitab Ulangan 6 ayat 18. Baca. Ulangan 18. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, ya. Haruslah engkau melakukan apa yang benar bagi umat Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu. Ya. Jadi kitab Ulangan adalah kitab yang berisikan khotbah-khotbah Musa ataupun pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa pada masa perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, kitab Ulangan ini dituliskan tentu adalah bagian-bagian yang penting untuk dikerjakan oleh bangsa ini sebelum mereka masuk kepada tanah Kanaan. Nah, dalam perikop ini disampaikan katanya, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Nah, jadi Tuhan bilang supaya melakukan yang benar dan baik di mata Tuhan. Ya tentu yang baik dan benar adalah sesuai dengan firman Tuhan. Untuk apa? Supaya baik keadaanmu. Ya, siapapun kita pasti sangat mengharapkan itu keadaan yang baik. Kalau orang Karo ketemu satu dengan yang lain pasti selalu dengan kata-kata mejuah-juah, horas, yahobu, yang artinya baiklah keadaanmu. Dan itulah yang diinginkan oleh siapapun. Dan kemudian dia bilang dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan. Siapapun kita pasti mengharapkan adanya keselamatan gitu ya. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu sebetulnya adalah gambaran dari proses iman orang sejak mulai dari hidup sampai kepada kuasa Tuhan dinyatakan. Itulah kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga. Dalam perikop ini adalah tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Tentu bagi kita adalah sorga yang dijanjikan Tuhan. Nah, jadi kalau kita melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, maka sorga yang dijanjikan Tuhan itu juga akan bisa ditempati. Sebagaimana janji Kristus sebelum dia dulu naik ke sorga, bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagimu supaya di mana aku, di situ juga kamu. Itu yang dijanjikan Tuhan, tentu dengan syarat apa yang disebutkan di sini tadi, melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ya, baik dan benar di hadapan Tuhan. Apakah itu sesuatu yang mudah? Ya, itu pasti tidak mudah. Bagi bangsa Israel untuk menguasai dan menduduki tanah Kanaan bukan sesuatu yang mudah, karena di tanah Kanaan itu ada penghuninya, adalah orang-orang yang punya kekuatan yang besar. Dan ketika bangsa Israel ini berada di tepi perbatasan tanah Kanaan, ada 12 orang yang dikirim untuk melihat situasi
untuk menilai bagaimana sebetulnya kondisi di tanah Kanaan. Tentu berdasarkan apakah ini mampu untuk dikuasai apa tidak. Dan setelah 12 orang itu kembali, ada 10 orang bilang tidak mungkin. Jadi dari 10 orang ini coba menganalisa apakah bangsa Israel mampu menguasai tanah Kanaan. Dia katakan tidak mungkin. Mari kita kembali ke tanah Mesir. Tapi 2 orang bilang maju terus. Nah, 2 orang maju terus. Nah, dalam cerita itu oleh karena mereka kebanyakan dari 10 orang ini yang mengatakan tidak mungkin kita menguasai, oleh karena orangnya itu begitu besar, begitu kuat dan mempengaruhi orang lain menjadi takut, akhirnya seluruh bangsa Israel mendapat hukuman untuk memutar-mutar lagi sampai 40 tahun. Nah, ya, seperti itu. Jadi dari bagian ini sudah disampaikan bahwa ketika kamu hidup benar di hadapan Tuhan, maka tanah yang dipersiapkan itu akan kamu duduki. Dan Tuhan tidak berbicara tentang kemampuan, tapi bicara soal kemauan. Nah, seberapa hebat sih sebetulnya kemauan ini? Nah, kemauan ini bisa mencapai lebih dari kemampuan. Nah, seperti itu harus kita tahu itu ya. Kemauan itu bisa melampaui dari kemampuan. Nah, makanya Tuhan hanya menginginkan untuk orang-orang yang mau, bukan yang mampu. Karena kemampuan itu ada di tangan Tuhan. Dan itu juga yang kita imani. Nah, kau pun Carlos, Chris, dia bilang di sini tadi ya, harus engkau melakukan yang benar dan baik di mata Tuhan supaya baik keadaanmu. Nah, keadaan yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel itu dimulai dari Abraham. Bahwa engkau akan menjadi orang besar, menjadi pemimpin bangsa-bangsa, menjadi kepala dan bukan ekor. Itu juga yang dijanjikan bagi kita. Itu yang dijanjikan bagi kita. Apakah kita mau itu? Apakah kita mau? Kalau begitu lakukanlah yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Apakah menjadi kepala itu susah? Berat? Ya berat. Sebagaimana bangsa Israel memasuki tanah Kanaan berat. Tapi Tuhan juga janjikan sebetulnya bagi bangsa Israel ini ketika awal kali dia keluar dari tanah Mesir. Bahwa Tuhan bilang ada malaikat di hadapanmu untuk melindungimu dan menuntun kamu kepada tujuanmu itu. Nah, jadi kita juga percaya sebetulnya sampai hari ini pun dalam setiap orang itu ada satu malaikat yang diberikan Tuhan bagi kita untuk melindungi dan membawa kita pada tujuan, itulah surga. Nah, tapi seringkali kita itu bukan malah mengikuti pola itu gitu ya. Tapi kita seringkali melakukan perlawanan, pembantahan, pembangkangan terhadap firman. Itu yang membuat orang kalah dalam peperangan. Itulah yang dijanjikan Tuhan hari ini. Buatlah yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Supaya baik keadaanmu dan kamu bisa menguasai, menduduki tanah perjanjian itu. Nah, jadi sebetulnya luar biasa sebetulnya karya Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kita yang percaya. Tapi seringkali Tuhan itu sangat percaya kepada kita untuk melakukan yang baik. Tapi kita malah nggak percaya kepada Tuhan. Itulah yang jadi masalah. Ya, itu yang menjadi tantangan sekarang dalam kehidupan kekristenan adalah Android ini. Android dan kehidupan modernisasi itu salah satu tantangan iman kekristenan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang dijanjikan Tuhan, menguasai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh madu dan susu. Itulah kehidupan bagi orang-orang percaya yang dipersiapkan Tuhan yang percaya ya.
Tapi kita seringkali jatuh dalam hal-hal duniawi. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tetap hidup dan duduk di dalam porsi yang benar dan baik di hadapan Tuhan? Baca firman, mendengar firman, dan berusaha untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena melakukan firman itu akan membersihkan kita dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Nah, jadi marilah siapapun kita yang mendengar firman Tuhan ini, jika kita ingin hidup kita baik, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, menjadi pemimpin dan bukan menjadi orang-orang biasa, marilah kita hidup benar dan baik di mata Tuhan. Apakah itu mudah? Pasti tidak. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus dan malaikat Tuhan yang berjaga, yang berjalan di hadapan kita, yang siap untuk melindungi dan membawa kita pada tujuan yang dikehendaki Tuhan, akan menolong kita. Tuhan kalau semugikan kata di bata dengan si makai kenca dan sebelum atas terwari. Haleluya. Amin.